Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa shalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasulullah nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Alamin. puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita buka kajian kita pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan dengan duduknya kita, kumpulnya kita, walaupun cuma mendengarkan, setidaknya tambah-tambah wawasan kita, tambah-tambah keilmuan kita, sehingga kita tahu batasan yang mana harus kita jalankan dan batasan mana yang harus kita jauh agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi ulumihim amin. Wa kana Sa'id bin Jubair. Di sini terbukti bahwa Sa'id bin Jubair, berarti Sa'id bapaknya Sa'id yaitu Jubair. Radhiyallahu anhu yaqulu inna amwati la tatihim akhbaran. Sesungguhnya yang meninggal itu yakin datang kepada orang yang meninggal itu akhbarul ahyai, yaitu berita tentang kehidupan yang ada di dunia. Jadi intinya siapapun yang lebih dulu meninggal dunia. Minggu yang lalu telah dibahas bahwa ketika ada seorang mukmin itu jelas orang Islam mukmin dan beriman itu ya. Jadi ketika ada seorang mukmin itu nanti bertemu dengan siapapun, pokoknya umum. Mukmin itu berarti orang Islam beriman, bertemu dengan siapapun yang kenal aja kali ya, yang kenal. Kayak kita di dunia, kita lagi umpama lagi hadiran ya, lagi hadiran ataupun ke pasar, kemudian kita ketemu orang yang kita kenal, pasti kita nanya, kamu si ini betul? Kamu orang tinggal di sini betul? Kenal nggak sama saya? Begitu. Iya. Jadi saling sapa. Begitu juga di sana, di sini diceritakan bahwa ketika seorang mukmin sudah berada di langit, cuman bahwa langitnya langit mana itu. Di sini dikatakan di langit itu saling bertemu, itu saling bertanya, Saling debat. apalagi ya saudara begitu. Jadi nanya-nanya itu kalau nggak salah itu mangka upama itu nanyain yang meninggal pun begini baca, siapa yang meninggal? Yang meninggal mang ini orang mana, orang berjongkul, alamatnya ini, nanti temuin nanya itu ya kan? Yang meninggal si Pak misalkan. Misalkan Pak yang meninggal nih, bisa. Jadi nanti Pak RT nyusul. Umpama berada nyusul, umpama ya itu, itu RT saya tuh. Ya, nanti di sana bertemu, ngobrol. Tapi nggak pakai ngopi kali. Iya, jadi ngopi, ngopi. Jadi di sana kan ngobrol saling tanya. Pas ini kita agak senang nih, ya. Pas ini kita agak senang. Siapapun saudara kita yang sudah meninggal, pasti kita merasakan kangen. Apakah kita sering bertanya, apakah kita akan bertemu lagi dengan orang tua kita yang sudah tidak ada? Apakah kita akan bertemu lagi dengan anak yang sudah tidak ada? Ternyata di sini dikatakan
kita akan dipertemukan kembali. Alhamdulillah. Siapa yang kangen? Duluan ya. Gitu. Kalau selama ini kita kangen paling kirim Fatihah, setidaknya kita datang ke makam. Itu. Tapi nanti ketika kita waktunya sudah ditentukan sama Allah, kemudian kita nyusul, nah di sana kita bakal bertemu. Itu. Di sana pamamin ahadillahu amin. Ya. Walaupun ketemunya itu dengan sobat, kalau bahasa Sundanya sobat dalit apa ya? Teman apa ya? Julid ya. Teman-teman kan Sobat, di sini bahasa Sundanya dikatakan sobat dalit. Dalit. Batur ya. Babaturan. Walaupun ketemunya dengan teman, itu, sama Pak Tata kenal sama saya, gitu kan? Itu sama aja nanya. Illa boyatihi ya. Jadi kita kecuali datang kepada orang tersebut aqaribihi, yaitu tentang yang ditanyakan itu tentang saudaranya, enggak keluar daripada itu ya. Umpama kita punya anak ya, anak saya yang bernama itu sekarang ngapain gitu kan, usahanya apa, itu udah punya istri apa belum gitu. Fa'inkanah khairun, apabila yang ditanyakan itu kebaikannya banyak ketika di dunia, oh si A itu hebat ya, anaknya soleh-soleh, rajin-rajin ibadah ya, ngajinya pintar, sarrobihi ya, maka wafarriha, maka orang yang menaikkan tersebut senang, gembira ya, alhamdulillah, nggak beda sama kayak kita gitu. Tiba-tiba wajibkan saron, ketika orang tersebut itu ditanya, oh saya tanah boro-boro deh sholat ngaji tak umpama ya, abah salahu, kan di sini mau kecemberut be, murung be. Ya, saya cantik bang kos gitu doang, ini mah gawe ya kasih paung di bang gitu doang. Nah, kos itu. Wahazina ngelangsa. Geus kitu menang kabar goreng ngelangsa. Ya. Masya Allah. Geus eda-eda di ditumbureun kangen, hete kapan pas ditanyakeun teh kumaha anak keur di dunia ya, hirup kehirupanana. Saya tahu goreng banget, langsung cemberut, langsung ngelangsa, langsung sedih. Ya, mau ditanya. memang gawenya naon bae, kayak aya tuh. Ya selalu nandeun memang gawenya naon bae gitu. Apa manehna hirup kene apa henteu gitu. Biasa bagi. Jadi di sini katakan mukmin berarti orang yang sering banyak berbuat kebaikan ketika hidup di dunia itu, berarti insya Allah bakal ketemu ya. Kalau misalnya orang yang banyak keburukannya lewat Pak, Juruntul wae itu sebab mana lagi bingung CS nage. Kamu saya juruntul Kan minggu yang lalu sudah dikatakan bahwa kita sudah disambut kan, disambut ketika kita dicabut sama Allah, kemudian di langit itu sudah ada yang menyambut. Andai kata amal ibadah kita baik, tapi kalau jadi nyuruntul baik, kubatur kisi tangguhan karena mana lagi bingung, sebab diperlihatkan ya tempat bakal dia nanti di akhirat. Naudzubillah min mual kapangi cuek di dia malah dikatakan malah nyuruntul baik kanggona kamana ka neraka, berarti sadar tuh ditanya heula ya, itu setelah pencabut ruh, kan ruh itu dicabut ya, kemudian dikembalikan lagi di alam kubur, ditanya-tanya dulu kan. Berarti kita hidup apa lagi Pak kalau di alam kubur? Hidup rohnya yang hidup, jasadnya yang mati.
mati kan, ketika ruh cabut berarti kan posisi kita mati. Kemudian orang yang menguburkan kita 3 langkah pulang, majikan pulang, anak pulang, guru pulang, itu dikembalikan lagi ruh kita ke dalam jasa. Nah, pas bentak teh meureun parowek beunang duluan dia Ngendong gitu berarti mereka tuh. Dapat tuker Ngendong. panjangnya 1 dapat tuker Atau balik-balik. meter setengah, lebarnya 11 meter. makanya diceritakan di dalam kitab pas budak teh kaget ya, begitu buka mata kaget ya. Pokoknya 3 langkah orang yang mengantarkan menguburkan kita itu berarti ruh kita dikembalikan. Hidup nggak berarti kita hidup, namanya ruh dikembalikan ke dalam jasa. Itu melek yang berenang wahai kapasnya gitu ya. Lamun air teh ikan katuker mah kan gede ini leutik. Beda. Jadi pas tengok kanan tengok kiri ya, itu kan sempit. Kita kan di mana? Di sebelah barat. Kepala diganjel dengan tanah. Itu dibuka, dicium tanah. Begitu buka mata semuanya gelap. Ya, semuanya gelap. Koek wajib. Pertama yang paling teriakan apa? Oh lampu koek. Ya, dicari dulu pertamanya. Aduh, ini baju apa? Kok warnanya putih, dipegang-pegang telanjang, mana baju dan lain sebagainya gitu ya. Kaget kan, oh berarti saya itu sudah berada di dalam kubur. Yang pertama kali minta tolong, yang paling dipanggil pertama siapa? Kalau suami yang meninggal berarti istri yang paling pertama dipanggil. Teriak sekencang-kencangnya itu ya. Mungkin itu menggunakan RT. 3 kali teriakan RT pasti dipanggil karena teman. Iya. Sudah bisa nyampe. Semua. Ya. Semua pasti dipanggil. Anak enggak nyaut, teman enggak nyaut, pejabatnya enggak nyaut, orang enggak kedengeran. Motoan lo. Nah disitulah baru datang mereka mengkan nakir. Kalau amal kita baik turun. Datangnya kalau ke laki-laki berarti menyerupai bidadari. Insyaallah saya tahu situ. Atau didudukan kita. Ayo mangga dulu. Dah karena kita dah sampai nanti datangnya hari kiamat. Cuman saya belum dapat keterangan. Nah, kalau umpama ada suami yang meninggal itu kemudian istri yang meninggal terus menikah lagi, secara hukum dunia kan memang sudah putus ya. Tapi kalau hukum akhirat memang belum nemu keterangannya seperti itu. Ya, hukum akhiratnya bagaimana? Kalau secara hukum dunia ibarat kita ketahui kan, istri meninggal kemudian nikah, suami meninggal kemudian nikah, udah sah nikah. Kan diserahkan diserahkan. Biasanya ya dipasrahkan. Serah tanpa Kami pasrahkan diserahkan. Iya, cuma belum tahu ini nyari. wajib kan enggak ada pengalaman. Nah, wajib. Pengalaman mah. Iya, mudah-mudahan ya itu. Jadi jawab, jadi insyaallah ya. Jadi ada harapan buat kita nanti bertemu lagi dengan orang-orang yang sudah tidak ada. Mudah-mudahan kita semuanya selalu berbuat kebaikan. Kalaupun misalnya ada yang nanya kita di sana, kita selalu berada dalam kebaikan dan yang kubur pun merasa bahagia di sana. Baik saja kurang